Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali bersama saya, Dendi Kurniawan, tentunya di Universitas Sains dan Teknologi Komputer dalam mata kuliah online Matematika Diskrit pertemuan yang ke-16 akan membahas mengenai stenografi dengan biner. Baik teman-teman, bagi Anda semua yang akan melakukan pembelajaran kuliah online di pertemuan ke-16 di sini, silahkan Anda siapkan buku catatan dan juga ballpoint untuk mencatat hal-hal terpenting dalam pertemuan yang ke-16 di sini. Dan bagi Anda semua yang belum klik tombol subscribe, Anda bisa klik dulu tombol subscribe untuk saya karena itu juga gratis dan juga nanti saya akan berikan imbalan mengenai poin ya di dalam nilai Anda. Baik, terima kasih sekali bagi yang sudah mengklik tombol subscribe-nya. Mari kita masuk ke dalam materi steganografi dengan biner. Tujuan perkuliahan dalam mata kuliah ataupun dalam pertemuan ke-16 di sini adalah yang pertama, mahasiswa memahami konsep dasar dari steganografi. Ya, mungkin di sini Anda sudah mengetahui atau sudah pernah mendengar istilah steganografi atau baru pertama dengar malahan. Kemudian yang kedua, mahasiswa dapat membedakan steganografi dan kriptografi. Ya, namanya hampir sama ya, tapi keduanya itu berbeda. Kemudian yang ketiga, mahasiswa mengetahui metode less significant bit atau LSB. Ya, baik. Mari kita bahas atau ada prolognya terlebih dahulu ya. Misalkan Anda itu mempunyai data rahasia. Nah, entah itu password ya ataupun kata kunci. Ya, intinya data yang sangat rahasia sekali. Nah, contohnya di sini saya memiliki password ya, teknologi informasi yang mana tag tersebut berupa angka, huruf, ya, ada angka kapital, angka kecil, maaf huruf kapital dan huruf kecil. Ya, kombinasi antara angka dan huruf lah intinya. Ya, data ini tuh sangat penting sekali. Ini merupakan password yang sangat penting. Banyak orang ingin mengetahui password ini, misalkan seperti itu. Tapi hanya beberapa orang saja misalkan yang boleh mengetahui password ini. Misalkan hanya seluruh dosen Universitas Telkom saja yang boleh mengetahuinya. Ya. Terus saya akan menyimpan ya password ini dengan baik. Nah, pasti nanti ada orang jahat ataupun orang tak ingin bertanggung jawab yang akan mengetahui password ini. Ya, bagaimana saya untuk menyimpan password ini dengan aman. Ya, sehingga tidak bisa diketahui orang lain. Terus bagaimana cara agar password tersebut dapat disimpan dengan aman? Oke. Cara yang pertama, kita ataupun saya bisa mengenkripsinya. Mungkin kata enkripsi di sini sudah tidak asing untuk Anda semua. Karena saya yakin Anda di sini sudah menggunakan aplikasi sosial media WhatsApp ya, yang mana di setiap settingan ataupun setiap Anda kontak dengan orang lain, pasti ada informasi percakapan ini telah dienkripsi end to end gitu ya. Oke, contoh tadi ini adalah teks yang sangat rahasia itu yang harus saya simpan. Nah, itu nanti akan dienkripsi ya. Teks tadi yang awal itu disebut sebagai plain text. Itu akan dienkripsi, akan diubah isinya ya menjadi kode-kode seperti ini, teman-teman.
Nah, kode-kode ini dinamakan ciphertext. Jadi disimpan berupa ciphertext. Nah, mungkin Anda ataupun si hacker ataupun orang lain yang tidak tahu kata kunci ya enkripsinya itu mengira passwordnya ya benar ini %J dan G T9 bintang $4 JT8 kurung tutup tanda tanya HYT8, mengira seperti itu, padahal tidak ya teman-teman. Nah, terus kode ini kita bisa ubah ke dalam plain text lagi, atau ciphertext ini kita bisa ubah ke dalam plain text lagi dengan menggunakan dekripsi. Ya, jadi kalau enkripsi mengubah plain text menjadi ciphertext. Nah, kalau ciphertext ini kalau disebarkan ke orang lain itu tidak bahaya. Ya, sebenarnya buat apa ya kok menggunakan kode-kode seperti itu? Nah, mungkin tapi nanti si hacker akan curiga, wah ini pasti kalimat ataupun kata yang sangat penting ini sampai dia dibuat seperti itu. Nah, mungkin. Tapi untuk menebaknya itu kan susah kalau si hacker tersebut tidak tahu kata kunci atau enkripsinya itu bagaimana cara untuk mengolah dari ciphertext ke dalam plain text-nya. Nah, ini tuh disebut sebagai bidang kriptografi, teman-teman. Jadi mengubah isi dari plain text, mengacak isi dari passwordnya, yaitu bidang kriptografi. Nah, kemudian yang kedua, atau cara yang kedua, kita bisa menyembunyikan password tersebut di dalam suatu media, entah berupa gambar, ataupun video, ataupun pesan lain, ataupun menyembunyikan password ke dalam media lain. Jadi seolah-olah pesan yang akan kita sembunyikan ini, yang akan kita amankan ini, itu tidak ada. Ya, kita hanya bisa melihat gambar gitu saja. Padahal di dalam gambar tersebut ada suatu informasi, ada suatu teks, yaitu teknologi informasi. Nah, bidang ini itu disebut sebagai steganografi yang akan kita pelajari nanti. Meskipun demikian, nanti kita juga akan membahas sedikit mengenai kriptografi. Ya, oke teman-teman, kenapa kita berfokus ke stenografi? Karena untuk stenografi di sini metodenya adalah menggunakan bilangan biner, dan metode ini sangat banyak sekali digunakan, teman-teman. Nah, di dalam istilah-istilah ataupun di dalam keamanan tadi ada beberapa istilah, yaitu information hiding. Ada informasi yang akan disembunyikan, itu disimpan ataupun disembunyikan dalam dua teknik. Ada kriptografi dengan steganografi. Nah, bidang ilmu yang mempelajari cara menyembunyikan pesan sehingga tidak dapat dipersepsi baik secara visual maupun audial. Kemudian untuk steganografi dan kriptografi itu memiliki usia yang sama. Jadi sejarah keduanya pun berjalan secara bersamaan. Mereka tidak berjalan sendiri, maksudnya mereka tidak berjalan saling tumpang tindih ya. Mereka itu berjalan sendiri-sendiri, tapi untuk manfaat yang sama, yaitu menyembunyikan data, menyembunyikan informasi, information hiding. Nah, pengertian dari stenografi sendiri, dia berasal dari bahasa Yunani, yaitu kata stegos yang artinya tertutup atau tersembunyi, dan grapos yang artinya tulisan. Tulisan yang tersembunyi. Ya, kalau kita analogikan seperti itu kira-kira. Stenografi merupakan bagian dari bidang ilmu yang membahas tentang metode-metode ataupun teknik tentang penyembunyian informasi ataupun information hiding di dalam informasi lainnya. Jadi kita bisa menyembunyikan suatu informasi di dalam informasi lain. Contohnya tadi ya, kita menyembunyikan suatu teks di dalam gambar. Ya, atau juga nanti ada contoh kita menyembunyikan suatu teks di dalam teks. Nah, selanjutnya pengertian lain ya, ataupun kesimpulannya, stenografi itu adalah ilmu dan seni menyembunyikan pesan rahasia di dalam pesan lain sehingga keberadaan pesan rahasia tersebut tidak dapat diketahui. Kita hanya melihat suatu gambar
kita hanya melihat suatu pesan kayak pesan biasa, ya, pesan yang tidak penting. Tetapi padahal di dalamnya itu terkandung suatu informasi yang sangat penting sekali, suatu teks yang sangat penting, yang sangat berharga. Itu ilmu dari steganografi. Ada sejarah steganografi, teman-teman. Kalau Anda lihat, ini gambar kepala ya, teman-teman. Bukan, kalau Anda nggak bisa memahami ya, ini gambar apa itu ya. Di belakang saya itu adalah gambar kepala. Ini sejarahnya, teman-teman. Stenografi dengan media kepala kuda. Jadi waktu itu ya, ditulis di dalam buku Herodotus, sejarawan Yunani pada tahun 440 ya, yang ada di dalam buku Histories of Herodotus, kisah perang antara kerajaan Persia dan rakyat Yunani. Wah, kita membahas sejarah ini ya sekarang ya. Herodotus menceritakan cara Hystaius mengirim pesan kepada Aridakoras of Miletus untuk melawan Persia. Nah, waktu itu kan belum ada telekomunikasi ya, alat telekomunikasi yang canggih seperti saat ini. Nah, jadi Herodotus ini menceritakan si Hystaius akan mengirim pesan kepada Aritagoras untuk melawan Persia. Nah, cara untuk mengirim pesannya dia menggunakan kepala budak, teman-teman. Nah, waktu itu masih banyak budak ya. Nah, caranya bagaimana? Ya, yaitu dipilih kepala budak. Kepala budaknya itu ya dibotai, digunduli, ya, plontos ya, gundul. Kemudian ditulis pesan dengan cara ditato. Nah, jadi dibotaki dulu, kemudian ditulis pesan dengan cara ditato. Kemudian rambut budak dibiarkan tumbuh terlebih dahulu. Nah, setelah dibotaki ditulis pesan seperti ini. Biarkan rambutnya itu tumbuh dulu. Nah, biar nanti orang lain ataupun lawannya ataupun Persia itu tidak akan mengetahui bahwa si budak ini membawa suatu informasi. Ya. Karena kan tidak terlihat. Jadi menyembunyikan pesan di dalam media lain. Dia menulis suatu pesan di dalam kepala si budak ini. Ya. Nah, di tempat penerima, kepala budak digunduli agar pesan bisa dibaca. Nanti di dalam, setelah dia sampai ke Aritagoras, si budak ini rambutnya akan digunduli agar nanti pesannya itu bisa dibaca. Ya, oke, itu sejarahnya seperti itu. Banyak sekali ya di dalam masa lampau teknik steganografi ini sudah digunakan. Nah, ini pada masa Perang Dunia Kedua itu juga sudah digunakan. Dia menggunakan nullkeeper, teknik nullkeeper. Nah, contoh ada pesan yang dikirim oleh kedubes dari Jerman yang berbunyi apparently naturals protest is thoroughly discount and ignored, bla 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 seterusnya. Nah, pesan ini mungkin ya Anda yang bisa bahasa Indonesia, bahasa Inggris maksud saya, mungkin terlihat biasa aja. Tapi sebenarnya di situ itu mengandung suatu makna yang penting. Nah, ambil huruf kedua setiap katanya. Jadi setiap kata di sini nanti akan diambil huruf keduanya untuk dijadikan satu. Nah, atau saya buat merah seperti ini. Nah, jadi disimpullah Pershing shell from Junai 1 ya, 1 Junai. Oke, nah ini mungkin Anda semua pernah tahu ya kalau menggunakan bahasa Inggris. Coba saya cari untuk yang contoh bahasa Indonesia saja. Oke, ini contohnya. Ada suatu pesan yang mana dia berbunyi, masihkan ada lara apabila memoriku ingat nestapa itu. Kita ingin tetap abadikan kisah asmara bersamamu usai renta. Oke, mungkin kalimat ini kalau Anda baca itu kayak gimana gitu ya, kurang mengena ataupun dia dilebih-lebihkan ataupun pemilihan katanya itu kurang tepat. Nah, tapi mungkin Anda mengira bahwa paling ini yang membuat itu anak kecil yang kurang familiar dengan ataupun kurang bisa dengan
pemilihan kata ya. Padahal di dalam kalimat tersebut itu mengandung suatu informasi yang penting, teman-teman. Nah, si A ingin mengirim informasi ke si B. Nah, tapi di dalam perjalanannya itu dia menemukan ataupun dia akan dihadapkan oleh beberapa musuh istilahnya. Nah, contohnya tadi ya dari dunia perang ya. Misalkan si presiden akan mengirim ke gubernur, wali kota ataupun gubernur ya, informasi ke gubernur. Tapi di luar sana ya, dari istana kepresidenan menuju ke tempat-tempat gubernurnya itu banyak sekali penjajah, teman-teman, ataupun teroris ya, yang mana ketika ada orang yang keluar dari situ, dari istana kepresidenan misalkan, akan selalu diincar dia membawa informasi apa. Analoginya waktu tersebut belum tersedia alat telekomunikasi seperti sekarang. Nah, setelah dicari ataupun dikejar, seorang yang keluar itu ternyata membawa sebuah tulisan seperti ini. Nah, ini maksudnya apa? Ya nggak tahu. Oh, ini tulisan puisi-puisi aja kok. Ya, dari coret-coret tadi saya sambil menunggu sesuatu saya menulis seperti ini. Contohnya gitu ya. Nah, padahal ini itu ada suatu informasi yang penting. Nah, coba Anda bisa memecahkan nggak ini? Kalau tadi contohnya diambil setiap huruf kedua setiap katanya. Ya. Nah, kalau ini kira-kira gimana? Kata kuncinya itu harus Anda ketahui dulu. Ya, misalkan diambil huruf terakhir dari setiap kata ataupun diambil huruf keberapa ya setiap kata. Nah, kalau di sini kata kuncinya adalah ambil huruf pertama setiap kata. Nah, jadi ditemukanlah MALAMINI. Jadi malam ini KITAKABUR. Malam ini kita kabur. Nah, jadi informasi ini sangat penting sekali di waktu itu karena tidak ada alat telekomunikasi, teman-teman. Ya. Nah, meskipun sudah ada alat telekomunikasi saat ini, ya itu juga masih sangat rentan sekali. Ya, nanti si hacker-hacker itu bisa menyadap istilahnya. Presiden ingin telepon kepada gubernur. Nah, yang namanya hacker langsung mencari, wah dari kerajaan ataupun dari istana kepresidenan ada telepon keluar ini, langsung disadap, jalurnya lewat fiber optik, IP-nya berapa, langsung ketembak, Nah, dia mendengarkan percakapannya bagaimana. Dia meminta bahwa presiden itu ingin kabur ataupun ingin menyelinap, ingin ngumpet, ingin istilahnya kabur ke misalkan Jawa Tengah. Jadi dia menghubungi Gubernur Jawa Tengah untuk menyiapkan segalanya ya, menyiapkan misalnya keamanan ataupun menyiapkan tempat tersembunyi. Nah, nanti si penjajah tersebut bisa mengetahui kalau si presiden akan lari ke Jawa Tengah. Ya, nanti kita siapkan, kita lewat belakang misalkan penjajahnya seperti itu. Nanti kita langsung siapkan anggota kita di Jawa Tengah, di Semarang tepatnya. Nah, si presiden ini ternyata ingin menyelinap ataupun ingin bersembunyi di gedung Lawang Sewu misalkan. Nah, nanti kita pasukannya digerakkan ke sana semua. Nah, zaman sekarang kan juga bisa seperti itu, teman-teman. Meskipun sudah ada teknologi, tetap aja bisa diretas, bisa saja disadap ya. Oke. Nah, jadi nanti di dalam teleponnya itu juga bisa memberikan informasi seperti ini ataupun via SMS ya. Tapi syaratnya si presiden dan gubernur itu harus saling mengetahui kata kunci ya. Kata kunci ini harus saling mengetahui. Dan kata kunci ini tidak boleh bocor kepada lawannya. Kalau kata kunci ini bocor, ya sama aja bohong. Ya. Nanti lawannya juga bisa membaca dari pesan yang disampaikan. Oke teman-teman, kira-kira seperti itu. Dan ini ada contoh lain steganografi. Paras wajahmu, kecantikan, kebaikan hatimu, lincah
dan gelak tawamu tertanam di hati, hanya dirimu. Namamu terpati dalam benakku, Yoko. Masih adakah tempat di hatimu? Sakitnya hati ini, Yoko, rasa sakitnya menusuk jiwaku. Tapi ingatlah, cintaku selalu untukmu. Jangan kau pernah lupakan cintaku. Hanya ada untukmu, Yoko. Oke. Ya, mungkin orang lain kalau membaca pesan ini, ini orang galau ini. Pasti dia lagi galau yang menulisnya. Ya, pasti kan mengira seperti itu. Ataupun ini hanya sebatas puisi, ya. Padahal ada pesan yang sangat berarti di dalam puisi tersebut atau di dalam lagu tersebut, ya. Nah, kalau Anda tahu kata kuncinya, itu langsung enak sekali, teman-teman. Langsung bisa membacanya. Nah, siapa yang berhak mendapatkan kata kunci ini? Ya, pengirim dan penerimanya. Ya, makanya di dalam aplikasi sosial media WhatsApp itu dienkripsi secara end to end. Ya, kata kunci ini dimiliki oleh pengirim dan penerima. Jadi nanti pihak ketiga ataupun pihak si WhatsApp-nya, pembuat WhatsApp-nya, ya, itu tidak bisa mengetahui percakapan Anda dengan lawan Anda. Pesan yang Anda kirim, yang Anda tulis di dalam ponsel Anda, ketika dia diklik kirim, dia akan diacak dulu, dienkripsi. Pesannya diacak-acak isinya, yang menggunakan kata kunci ini. Ya, di sepanjang perjalanan nanti ya menggunakan WiFi, ya, menggunakan operator seluler dari HP Anda ke tower atau ke BTS terdekat, kemudian melalui kabel fiber optik, ya, di sepanjang jalan. Nah, itu kan sebenarnya data tersebut tidak aman, teman-teman, bisa diretas oleh hacker. Nah, tetapi kalau pesannya itu sudah diacak, nanti si hacker tersebut, nah ini tuh gimana ya cara untuk membacanya? Kata kuncinya itu apa? Si hacker bisa membacanya, bisa melihatnya, bisa melihat isi pesannya. Pesannya tapi sudah diacak tadi, ya, pesannya sudah diacak. Tapi kalau si hacker tersebut tidak mengetahui kata kuncinya, si hacker tersebut tidak bisa membaca pesan aslinya atau plain text-nya. Dia hanya bisa membaca ciphertext-nya saja. Nah, kemudian nanti sampai di HP penerima, di smartphone penerima, nah, kata kunci ini digunakan kembali, ya, untuk membuka ciphertext menjadi plain text, menjadi kalimat yang sebenarnya ditulis oleh pengirim. Begitu juga untuk video call, ya, untuk voice note dan juga yang lainnya. Nah, contoh kembali lagi di sini untuk kata kunci dari pesan puisi tersebut adalah untuk setiap bait ambillah huruf pertama pada baris pertama. Ya, untuk setiap baitnya ambil huruf pertama pada baris pertama. Kemudian baris terakhir pada baris selanjutnya. Nah, begitu juga seterusnya. Jadi di sini kita ambil huruf pertama pada baris pertama, huruf terakhir pada baris berikutnya, huruf pertama pada baris pertama, ya. Nah, gini terus. Nah, oke. Kemudian baris kedua ini, ya. Oh, ini dulu. O M O R. Kemudian T U J U dan yang terakhir H. Ya, kelihatannya yang terakhir, ya. Yang terakhir hanya untukmu, Yoko. Nah, kalau sudah diketahui kata kuncinya, ya teman-teman langsung bisa membacanya. Ya, intinya di sana adalah pilih nomor 7. Ya. PILIH, pilih. NOMOR, nomor. TUJUH, pilih nomor 7, ya. Nah, pesannya banyak sekali. Dikira ini hanya puisi. Nah, tapi padahal dia mengandung pesan penting, yaitu pilih nomor 7. Begitu, ya, teknik dari steganografi. Terus sekarang perbedaan kriptografi dengan steganografi. Nah, kalau kriptografi saya sudah jelaskan tadi, dia mengacak isi pesan. Tujuannya apa? Agar pesan tidak dibaca oleh pihak ketiga. Dia bisa melihat pesannya, tapi tidak bisa membacanya. Karena apa? Karena isi pesannya sudah diacak. Contohnya tadi, ya, ada tanda tanya, garis bawah, underscore, ya.
huruf-huruf yang nggak karuan itulah diacak. Tergantung nanti kata kuncinya bagaimana teknik untuk mengacaknya. Dia juga sama, di dalam kriptografi ada kata kunci untuk mengacaknya. Misalkan A itu diganti B diganti C diganti D. Nah, mungkin Anda juga sudah sering melihat di dalam sosial media. Misalkan A menjadi I dan E menjadi U dan U menjadi A, nah, dibolak-balik seperti itu. Maka untuk nama Anda berubah menjadi seperti apa gitu ya. Jika huruf A berubah menjadi G, huruf B menjadi F dan seterusnya, silahkan tuliskan nama Anda. Tekniknya seperti itu, kata kunci di dalam kriptografi. Nah, tujuannya nanti agar si pihak ketiga ini tidak bisa membaca. Tapi kelemahannya nanti si pihak ketiga ini menjadi curiga. Lah ini pesan kok seperti ini tuh, nah ini pasti pesan penting nih. Ya. Pihak ketiga nanti menjadi curiga. Sedangkan kalau steganografi, dia menyembunyikan keberadaan pesan. Disembunyikan di dalam media lain. Yang tadi gambar ataupun di dalam pesan lain, contohnya tadi di dalam puisi. Yang tujuannya apa? Untuk menghindari kecurigaan dari pihak ketiga. Nah, pihak ketiganya nggak curiga, ini hanya sebatas puisi, ini sebatas gambar saja. Ya. Pada kriptografi, pesan yang disandingkan masih dapat dilihat karena metode yang digunakan adalah menghilangkan informasi dengan melakukan enkripsi data. Data itu dikacaukan, diacak. Tapi masih bisa terlihat. Yang terlihat itu ya berupa acakannya itu, hiperteksnya. Sehingga tidak dapat dimengerti orang lain. Sedangkan pada steganografi, pesan disembunyikan pada pesan ataupun di dalam objek lain. Sehingga menjadi suatu pesan yang tidak terlihat. Atau yang terlihat itu ya pesan yang tidak berguna itu. Di dalam puisi tadi contohnya, atau di dalam gambar nanti yang akan kita bahas menggunakan bilangan biner. Kriptografi menarik perhatian karena pesan diubah, ya. Nah, menarik, orang lain menarik kalau melihatnya, ya. Ingin memecahkannya. Ini tuh apa sih? Kok nggak karuan seperti itu? Ya. Sedangkan steganografi tidak menarik perhatian karena pesan disembunyikan. Jadi kita ingin menyembunyikan dengan teknik steganografi itu nanti mencari objeknya ya yang biasa aja, jangan yang aneh-aneh ya. Ya kita menggunakan puisi-puisi yang biasa aja. Contoh ini ada teknik kriptografi. Seseorang A atau orang satu ingin mengirim pesan ke orang dua melalui media sosial istilahnya. Nah, di sini di dalam media sosial itu kan pasti ada yang membuatnya. Ya, orang ketiga lah inilah. Ini baik pembuatnya ataupun si hacker ya. Pembuat dengan hacker tapi beda ya. Tapi bisa aja dia menyelubung di sini. Si pembuatnya itu mungkin karyawannya iseng. Saya ingin melihat percakapan antara dua orang ini, kayaknya kok sering sekali dia bertukar informasi. Ya, kayaknya dia pacaran nih. Pengen lihat isinya yang dibahas apa gitu. Mungkin ada aja ya si karyawannya yang gabut ingin melihat percakapan orang lain seperti itu. Nah, kalau di dalam kriptografi, nah dia itu pesannya itu berupa seperti ini. Ya. Orang pertama menulisnya itu ya sebenarnya informasi berupa data akurat ataupun data yang bisa dibaca dengan pasti. Ya, semua orang bisa membacanya. Tetapi nanti ketika dia dikirim, dia akan dienkripsi terlebih dahulu. Ya, dia diubah pesannya menjadi simbol-simbol seperti itu. Tergantung kata kuncinya apa yang digunakannya. Kemudian nanti si penerima ini juga akan mendapatkan kata kunci yang sama. Sehingga pesan-pesan yang diacak ini dia bisa masuk ke ponselnya, kemudian diubah dengan kata kunci tadi, dan dia akan mendapatkan informasi yang jelas yang bisa dibaca. Jadi si orang ketiga ini hanya akan mendapatkan kode-kode seperti ini. Dan orang ketiga ini, baik penggunanya ataupun hacker, pembuatnya ya, ataupun hacker curiga, wah ini data penting. Aku akan lihat coba dia yang mengubah misalkan add ini untuk huruf apa, K ini untuk huruf apa, ataupun dia mencoba-coba mencari jawaban ataupun mencari kata kuncinya. Kira-kira seperti apa kata kuncinya? Ya, dia mencoba-coba menebak-nebaknya. Nah, mengundang kecurigaan kan kalau ada data seperti ini. Sudah pasti ini data penting. Ya. Sedangkan kalau di dalam
Steganografi, orang satu ingin mengirim pesan ke orang dua, dia istilahnya kayak mengirim lagu, mengirim puisi. Pasti orang ketiga ini agak curiga, biasa orang mengirimkan lagu. Jadi dia tidak mengundang kecurigaan. Padahal di dalam lagu tersebut terkandung suatu pesan yang sangat penting sekali. Itu ya teman-teman, kira-kira seperti itu analoginya tentang steganografi dan kriptografi. Nah, atau ini contoh lain dari kriptografi agar teman-teman lebih paham. Misalkan A itu diubah menjadi G, B diubah menjadi H, C diubah menjadi CI, D diubah menjadi J. Nah, dan seterusnya ya sampai Z. Jadi menggeser huruf yang sesungguhnya. A menjadi G, B menjadi H, dan seterusnya. Z menjadi F. Kita akan mengirim informasi ataupun kata sandi berupa rumah. Passwordnya itu rumah. Nah, R-nya itu ganti X, ya, U-nya diganti A. Kemudian M-nya diganti S, A-nya diganti G, H-nya diganti N, menjadi XASGN. Oke. Mungkin XASGN ini kalau dilihat orang ketiga, nah ini tuh mungkin tipu gitu ya. Tapi dia tetap, kalau si hacker kan pemikirannya nggak seperti itu ya. Nah ini itu merupakan sandi yang penting, password ini. Tapi kata kuncinya apa ya? XASGN. Nah, dia harus mencoba menebaknya si hacker tersebut. Bagaimana untuk memecahkan XASGN ini biar bisa dibaca? Ya, dia mencoba satu persatu. Ya, jadi sangat kecil sebenarnya kemungkinannya untuk didapatkan kata kuncinya. Nah, kata kuncinya itu A itu diganti G, B itu diganti H, ini kata kuncinya ya teman-teman. Tapi tidak menuntut kemungkinan hacker tersebut mengalah istilahnya, ya, menyerah. Dia akan mencoba terus sampai akhirnya ditemukanlah huruf ataupun kata kunci dan ketahuanlah data atau informasi pentingnya. Ya, dia mengundang kecurigaan soalnya. Itu yang dilaksanakan kriptografi, mengacak isi data atau informasi. Oke teman-teman, kemudian di dalam dunia digital pun juga sama. Ketika kita menghubungi orang lain ya, itu kan tekniknya juga sama ya. Dari kita kemudian ingin menghubungi kantor, ingin menghubungi orang lain, itu sebenarnya data kita itu melalui jaringan umum teman-teman. Ya, kabel-kabel fiber optik yang ada di tepi jalan ya. Data kita itu sebenarnya lewat situ. Ya, meskipun jaraknya jauh ya. Semakin jauh malah resiko terkena hackernya itu semakin tinggi. Ya. Jadi kita juga harus menyembunyikan data kita. Kita bisa menggunakan teknik kriptografi ataupun steganografi. Ya, tapi yang akan kita bahas nanti yang lebih dalam adalah steganografi digital. Ya, menyembunyikan pesan digital di dalam dokumen digital lainnya. Nah, karena di dalam digital ya kita menyimpannya ataupun menyembunyikan di dalam dokumen digital. Kalau tadi non digital ya kita menyembunyikan dalam puisi seperti itu contohnya ya. Ada beberapa media yang bisa digunakan untuk menyembunyikan pesan. Contohnya berupa teks ya, .txt ataupun dokumen dan juga yang lainnya, atau bisa berupa audio, gambar dan video. Teman-teman masih ingat pada pertemuan waktu itu saya membahas representasi komputer dengan biner gitu ya. Jadi teks itu merupakan suatu kode biner. Audio juga biner, gambar juga biner ya. Waktu itu ada pixel-pixel. Video itu merupakan gambar urutan ataupun rangkaian gambar yang disusun secara banyak ya, atau frame per second. Jadi setiap satu detik itu ada berapa puluh gambar. Nah, jadi video itu merupakan gambar juga. Ini media-media yang bisa kita gunakan untuk menyimpan suatu informasi. Nah, jadi ada hidden text ya, ada istilah-istilah di dalam stenografi, ada yang namanya hidden text, pesan yang akan disembunyikan, atau plain text-nya tadi yang saya ucapkan di depan. Kemudian ada cover text, ada pesan atau media yang akan digunakan untuk menyembunyikan hidden text.
Ini passwordnya. Ini cover text, ini misalkan gambarnya atau media atau objeknya yang akan digunakan untuk menyimpan password tadi. Ya. Kemudian ada stego text. Ini adalah convert text yang sudah berisi hidden text. Jadi hidden text itu sudah dimasukkan ke cover text, itu disebut sebagai stego text. Ya, stego text. Nah, kemudian stego key ini kunci yang digunakan untuk menyisipkan dan membuka pesan dari stego text. Jadi untuk memasukkan ataupun mengkolaborasikan antara hidden text dengan cover text itu kita menggunakan stego text, stego key. Ya, kita menggunakan stego key, kata kunci. Nah, setelah menemukan kata kuncinya seperti ini. Ya, ambil setiap huruf pertama ya di dalam setiap kata. Huruf pertama setiap kata, itu kata kunci contohnya ya. Sehingga nanti ditemukan stego text. Untuk membukanya lagi menjadi hidden text, kita juga menggunakan stego key lagi. Nah, ini contoh ada citra ya, stegonografi di dalam citra, di dalam gambar. Ini contoh gambar teman-teman. Yang jika Anda zoom itu dia ada pixel kotak-kotak kecil ya, RGB ya. Nah, ini pesan yang akan kita sisipkan. Ini contoh ya, pesan yang akan kita sisipkan di dalam gambar. Nah, atau tadi istilahnya hidden text-nya. Ini hidden text, ini cover text. Ya, ini hidden text, ini cover text. Kemudian ini adalah pesan yang sudah jadi, stego text. Nah, ini gabungan antara citra asli dengan teksnya, stego text. Mungkin Anda yang awam ya di sini tidak akan bisa membedakan perbedaan dari kedua gambar ini. Padahal dia itu berbeda teman-teman. Dari segi pewarnaan. Mungkin yang ini pada bagian tertentu agak sedikit cerah atau sedikit gelap. Ya, tapi di bagian tertentu saja, tidak semuanya. Teksnya dia hanya mengganti nilai dari bit binernya. Ya. Oke, kalau kita analogikan di dalam kriptografi, ya, gambarnya itu diacak-acak seperti ini. Jadi gambar tak berbentuk ya. Tapi kalau dalam stegonografi gambarnya itu masih sama. Cuma perbedaan warnanya aja yang sedikit sekali perbedaannya. Mata manusia itu kemungkinan tidak bisa membedakannya. Ya mungkin komputer lah ya yang bisa membedakannya. Nah, makanya banyak sekali IT di luar sana yang pekerjaannya itu sebenarnya sepele ya, membedakan gambar saja. Tetapi dia gajinya gede, nah, karena dia bisa membongkar, membedakan gambar satu dengan gambar lainnya. Nah, kejahatan digital itu ya. Terus teknik untuk memasukkan tadi dari plain text menuju hypertext, dari pesan dimasukkan ke gambar, kita bisa menggunakan metode LSB. Ya, salah satu metode steganografi yang paling banyak dan cukup mudah digunakan. Nah, di dalam setiap bit-bitnya tersusun dari kiri ke kanan dalam urutan yang kurang berarti. Less significant bit atau LSB. Jadi bit-bit biner itu dari kiri ke kanan. Jadi nilai yang kanan itu nilainya kurang berarti. Tidak begitu mempengaruhi perbedaan warna. Ya. Sedangkan kebalikannya, bagian yang kiri itu bit-bit yang sangat berarti. Jika diganti nilainya itu sangat mempengaruhi warna. Nah, ini contohnya seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 bit. Ya, 1 bit ada 8 bit. Pada bagian yang merah ini adalah nilai yang tidak berarti, teman-teman. Nah, kalau Anda sudah mempelajari suatu nilai warna di dalam pemrograman baik web, HTML, CSS ya, ataupun warna yang lain yang sudah menggunakan nilai biner, mungkin di sini itu Anda ganti menjadi 0, itu tidak sangat berbeda warnanya. Ya. Warnanya itu tidak sangat berbeda. Tapi kalau di depan yang hijau ini saya ganti 1 ini menjadi 0, nanti perubahan warnanya itu sangat drastis sekali. Nah, makanya nanti pesan tersebut ya kita sisipkan ke bagian
yang tidak berarti ini ke LSB. Metode LSB melakukan perubahan pada bit LSB, bit yang kurang berarti. Ya, dia kurang berarti. Nah, tekniknya bagaimana untuk menyisipkannya? Memanfaatkan kelemahan indera visual atau audio manusia dalam mengamati sedikit perubahan pada gambar audio. Kalau dia dimasukkan ke dalam gambar, nanti perubahan warnanya itu sedikit sekali perbedaannya. Ya bayangkan aja, ada jutaan warna ya. Waktu itu ada level 0 sampai 256 level warna. Nah, perbedaan dari satu ke dua itu kan sangat tipis sekali. Ya, sangat tipis sekali perbedaannya. Itu pun di dalam satu pixel. Ya, di dalam satu kotak-kotak kecil. Kalau Anda memiliki gambar, Anda zoom, ya Anda zoom, itu kan pasti dia pecah-pecah ya. Kotak-kotak kecilnya, pixel-pixelnya. Untuk membedakan satu level warna itu sangat susah sekali. Nah, caranya mengganti bit LSB dengan bit pesan. Bit LSB itu diganti dengan bit pesan. Bit media ataupun bit objek diganti dengan bit pesan. Setelah itu mengubah bit LSB hanya mengubah nilai bit satu lebih tinggi atau satu lebih rendah ya, karena kalau awalnya 1 diubah menjadi 0, kalau awalnya 0 diubah menjadi 1. Jadi dia bisa 1 lebih tinggi, 1 lebih rendah. Bisa saja dia masih sama karena nilai medianya itu kebetulan sama dengan nilai pesannya. Ya, ini jadi sangat tidak mempengaruhi sekali kalau kita lihat dengan mata telanjang. Nah, oke ya, yang kita ubah nanti di bagian terakhir. Nah, coba kita masuk contoh ya, ataupun seperti ini ya. Kalau bagian terakhir sudah tidak muat, baru kita ke bagian bit kiri sebelah kirinya. Nah, tapi saya kira ini cukup muat ya. Satu gambar aja dia bisa menangkap ataupun terdiri dari ratusan pixel, ya, atau bahkan ribuan. Nah, kalau pesannya panjang sekali, mungkin bisa dikirim 2 gambar atau 3 gambar ya. Nah, ada contoh yang pertama. Terdapat sebuah gambar cover image atau objek untuk menyembunyikan pesan dengan bit-bit seperti ini. Ini gambarnya. Ini gambar ini sebenarnya terdiri dari beberapa pixel ya, tidak hanya 9 saja. Ini kan 9, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 3 kali 3, 9. Nah, ini sebenarnya terdiri atas beberapa biner ya, berapa byte, tapi saya analogikan menjadi 9 saja. Ya, ini itu kalau di zoom teman-teman. Gambar ini kalau di zoom itu memberikan suatu pixel-pixel, kotak-kotak kecil, yang mana kotak satu dengan kotak lain itu kan warnanya berbeda. Nah, perbedaan warna itu ditulis seperti ini. Ya, ingat ya, waktu itu 0 sampai 255. Ya, ini berarti nggak ada warna yang sangat gelap. Warnanya 225 paling gelap. Oke, kita analogikan gambar ini memiliki nilai bit seperti itu. Dan kasusnya ataupun perintahnya akan disisipkan sebuah pesan, yaitu huruf A. Nah, lakukan penyisipan dengan metode LSB. Kita akan menyisipkan huruf A di dalam gambar ini. Ini satu contoh dulu ya. Kita menggunakan satu huruf dulu contohnya. Oke. Konversi setiap bit yang terdapat pada cover image ke biner. Nah, tadi bitnya kan seperti ini. Kita ubah ke dalam biner. Nah, 25 itu binernya berapa? 80 binernya berapa? 101 binernya berapa? 164 binernya berapa? Ditemukan sekian. Ya, 25 sampai 225. Ini binernya. Nah, baru setelah ini kita juga ubah si huruf tadi, huruf A itu ke dalam desimal, ke dalam biner, maaf ya, ke dalam biner. Nah, bagaimana kita bisa tahu bahwa pesan A itu nilai binernya sekian? Anda bisa melihat tabel ASCII. Ya, ini tabel yang sudah disepakati bersama. Nah, ini simbol-simbolnya. Waktu itu juga saya sudah kasih tahu, tapi sedikit ya, nggak semuanya. Oke, ini teman-teman Anda bisa lihat. Huruf A kecil dengan A besar itu berbeda. A kecil nilai desimalnya 97. Kalau Anda bisa lihat di sini nilai binernya 011 00001. Ya, ini kecil sekali. Mungkin Anda bisa cari gambar sendiri yang lebih gede. Ya, karena ini saya hanya menampilkan keseluruhan, ada karakter juga sehingga saya tidak bisa menampilkan dengan besar.
Oke, ditemukan 97 atau 01100001 ya. Itu huruf A. Nah, tadi kan seperti ini ya. 01100001. Ini binarnya. Ada 9 bit ya. Maaf 1 2 3 4 5 6 ada 7 8 bit. Konversi ke biner. Oke, pesan A ini nanti kita masukkan ke dalam gambar tadi. Sisipkan biner pesan atau di sini ke dalam biner cover image dengan ketentuan setiap bit pesan akan disisipkan ke dalam setiap LSB dari tiap-tiap byte cover image. Kita menyisipkannya pada bagian LSB, pada bagian belakang. Nilai belakangnya saja. Ya. Jadi setiap byte cover image hanya dapat disisipkan 1 bit pesan. Nah, tekniknya seperti ini teman-teman. Oke, ini kan covernya tadi seperti ini ya. Terus ini nilai dari 25, 80 yang diambilkan dari covernya. Nah, pesannya itu tadi A ya 01100001. Kita masukkan ini ke dalam baris terakhir LSB ya, last bit. Ya, ini masukkan ke sana. Ini awalnya 1, berarti nanti berubah menjadi 0. Ini awalnya 0 berubah menjadi 1. Ini awalnya 1, Pak. Terus di sini 1, ya terus biarkan aja dia biar seperti itu. Ya. Terus ini 0, di sini juga 0, biarkan aja dia seperti itu. Ini 1, ini 0, berarti nanti diubah menjadi 0 atau hasilnya seperti ini, teman-teman. Ya. 0 1 1 0 0 0 0 1. Nah, yang terakhir ini karena kan medianya kita memiliki 9 bit ya, 9 byte. Ini byte 1, byte 2, byte 3, byte 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sedangkan objek yang akan kita sembunyikan dia hanya ada 8 bit saja. Jadi yang terakhir kita tidak gunakan dia. Nah, menjadi seperti ini. Ya teman-teman, jadi pesan itu kita masukkan di sini. Nah, sehingga gambar tersebut nantinya awalnya 25 80 101 164 75 91 76 192 255 dia berubah menjadi seperti ini. Perbedaannya hanya pada yang saya blok kuning. 81 ya, awalnya 80 menjadi 81. Di sini awalnya 75 menjadi 74. 91 menjadi 90. 192 menjadi 193. Hanya berubah satu lebih tinggi atau satu lebih rendah. Ya, ini kalau Anda lihat di dalam gambar, ini sangat tidak terlihat sekali kalau Anda menggunakan mata telanjang. Perbedaan satu level warna. Sangat tipis sekali. Ya, kalau Anda tidak memiliki keistimewaan dalam indera penglihatan, saya yakin Anda tidak bisa membedakan dengan mata telanjang. Ya. Oke. Nah, misalkan ini aja lah di dalam media PowerPoint ini. Gambar di sini ya yang saya tunjuk kursor dengan yang ini ya atau yang saya kotai dulu. Tapi kan kecil sekali dia. Nah, di dalamnya ini ya. Dengan yang saling karet di sini sebelahnya aja lah. Nah, apakah Anda bisa membedakannya? Ya, ada di dalam sini ya. Anda bisa lihat lebih dekat layar laptop atau layar HP Anda. Itu tuh sama enggak? Kalau dilihat secara kasat mata dia sama ya. Tapi kalau dilihat menggunakan suatu aplikasi ya untuk membedakan warna dia itu berbeda. Yang atas agak lebih gelap sedikit. Nah, itu teman-teman. Nah, meskipun hanya selisih 1 atau 2 atau 10 ya, 10 perbedaan 10 level aja kalau kita tidak sangat teliti sekali itu juga susah untuk membedakannya. 10 level ya, apalagi 1 level dari 256 level yang tersedia. Oke teman-teman, itu contoh yang pertama ya, jadi cara menyisipkannya seperti itu. Kemudian contoh yang kedua, satu citra pembawa memiliki 8 piksel, ukuran citranya 3x3 ya, 3 piksel kali 3 ya. Resolusi 8 bit. Jadi setiap pikselnya itu resolusinya 8 bit. Di 215 ini kalau dibinarkan nanti dia muncul 8 bit.
dengan nilai intensitasnya ditunjukkan dengan gambar seperti ini. Ya, ini gambarnya saya hilangkan aja. Ini nilai resolusinya. Ya, nilai kecerahan setiap gambarnya, setiap pikselnya. Kemudian kita akan menyisipkan suatu teks aku, A-nya besar, K-nya kecil, U-nya kecil. Bagaimanakah pesan dalam desimal setelah dilakukan steganografi? Jika diketahui 3 bit LSB pada citra pembawanya dapat disisipkan oleh informasi teks tersebut. Nah, jadi kita bisa menyisipkan 3 bit LSB dari kiri ke kanan sebanyak 3 bit. Contohnya misalkan 7 ya. 7 itu kan berarti 0, 0, 0, 0, 1, 1, dan 1. Kita bisa menyisipkan 3 bit di LSB-nya. Jadi 3 bit terakhir ini kita bisa sisipkan nilai aku. Ya, setiap kotaknya ini. Ya, setiap kotaknya. Setiap pikselnya itu bisa kita masukkan 3. Oke, jadi kita ubah dulu nilai biner ini, nilai desimal ini ke dalam nilai biner. Ya. Tapi sebelumnya kita lihat dulu aku ya. A itu 65, K kecil 107, U kecil 117. Kalau Anda lihat ke binernya ini ya, yang kecil-kecil ini. Bisa dilihat enggak? Oke, A, K, dan U. Nah, ditemukan seperti ini. Teks aku itu kalau A besar 1000000001. K-nya K kecil 01101011. Dan U kecil 01110101. Ya, aku. Nah, sedangkan konversi piksel per piksel, ya tadi yang kotaan itu, yang piksel ini adalah seperti ini. 215 11010111. Terusnya sampai 59 00111011. Kita akan menyisipkan pesan di atas, ya, pesan ini, kode biner ini ke dalam sini, teman-teman. Ya, dalam sini. Jadi maaf sampai bawah ya. Nah, akan kita sisipkan dia. Caranya adalah kita bisa menyisipkan sampai 3 bit LSB. Kita bisa sisipkan di situ. Nah, tekniknya seperti ini cara menyisipkannya. Karena kita bisa menyisipkan 3 bit LSB, jadi pesan aku tadi kita bisa sisipkan ke bawah seperti ini. Terus sampai bawah, nanti ke atas lagi, ya, terus sampai atas lagi. Nah, ini konversi aku. Baik, di sini saya tulis menggunakan warna merah, biru, dan hijau biar teman-teman bisa untuk melihat hasilnya. Ya. 01000001 akan kita masukkan ke sini, bagian yang belakang. Di sini ada 9 bit ya, teman-teman. 1 2 3 4 5 6 7 8 dan 9. Sedangkan A ini hanya terdiri dari 9 bit. Jadi nanti sisa 1 yang belakang, yang paling bawah ini. Sisa 1. Hasilnya seperti ini, ya. 01000001. Oke, 01000001. Dan kelanjutannya kita langsung melanjutkan yang biru, ya. Yang K-nya 01101101110111. Oke, teman-teman. Di sini kita langsung menyisipkan, tidak menjumlahkan. Ya, jadi jangan dijumlahkan. 1 ditambah 0, 1 ditambah 1, 0 ditambah 0, jangan dibuat jumlahkan seperti itu, atau jangan dikurangi. Kita mengganti ya, teman-teman. Nilai yang ada di dalam objek, ini kan gambar objek, ya, itu langsung diganti nilai yang ada di dalam pesan, yang ada di dalam password atau di hidden text-nya. Langsung kita ganti saja. Kita tidak usah awalnya apa, dia awalnya 1 diganti menjadi 0. Oh, 1 tambah 0 berarti sama dengan 1. Jangan seperti itu. Kita langsung ganti, diupdate. 1 diubah menjadi 0. 1 di sini diubah menjadi 1. Menjadi seperti ini, teman-teman. Ya, 0 1 0 0 seperti ini ya. Begitu juga untuk yang K-nya. 011 01 011. Dari bawah ya, karena tadi kan di bawah sisa 1.
Nah, sisa 1 ini kan kita ubah, kita mulai dari situ 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1. Kita sisa 2 ya, sisa 2 untuk mulai yang hijau, yang huruf U nya 0, 1, 1, 1 ya, 0, 1, 1, 1, kemudian 0, 1, 0, 1. Nah, didapatlah seperti ini. Nah, kalau kita lihat perbedaannya nanti, ini adalah piksel citra aslinya, objeknya ya, kemudian setelah ditambah dengan aku, dia mengalami perubahan seperti ini. Pada bagian ini dia akan berubah. Awalnya 215 berubah menjadi 214. Satu level lebih rendah. Ya. Jadi warnanya agak sedikit cerah sedikit ya, satu level lebih cerah. Mungkin yang mengalami agak sedikit banyak perubahan di bagian ini teman-teman, di tengah 44 berubah menjadi 40. Ya. 4 level perubahannya. Tapi sekali lagi tadi saya katakan 10 level aja kalau kita lihat dengan mata telanjang itu sangat susah sekali dibedakannya. Ya, 10 level. Nah, karena ada 256 level, banyak sekali levelnya. Oke ya. Itu tekniknya seperti itu teman-teman. Nah, sampai sini ada yang ingin tanyakan? Nah, ini kita sudah memasuki kesimpulan ya. Kalau ada yang tanyakan, Anda bisa tuliskan di dalam komentar video ini ataupun di dalam live chat. Di dalam siakat ya. Ya, karena saya terbiasa mengajar kelas semi online ya, jadi langsung bisa berinteraksi. Jadi kalau ada pertanyaan bisa dituliskan di live chat. Tapi karena ini full online, jadi Anda bisa tuliskan di dalam komentar siakat. Ya, menulisnya di dalam bawah video itu ya, jangan membuat diskusi baru, nanti menjadi rumit malahan. Tampilannya nggak menarik ya, terlalu rame. Jadi silakan komentar di bawah video yang ada di dalam siakat. Ya teman-teman, seiring berkembangnya teknologi, seiring berkembangnya zaman, steganografi dan kriptografi ini saling dipadukan. Bisa digunakan secara bersamaan. Ya, jadi steganografi bukan pengganti kriptografi, tetapi keduanya saling melengkapi. Keamanan pesan rahasia dapat ditingkatkan dengan menggabungkan kriptografi dan steganografi. Mula-mula pesan dienkripsi dengan algoritma kriptografi. Pesannya diacak dulu. Ya, passwordnya diacak dulu. Setelah berhasil diacak, nah baru disteganografikan, disisipkan ke suatu gambar, ke suatu citra, ataupun video, ataupun audio. Nah, itu lebih aman lagi. Ya. Nanti si hackernya ingin mencari kata kuncinya itu mengalami kesulitan yang double-double istilahnya. Untuk memecahkan kriptografi aja sudah susah banget ya, sudah susah sekali, harus menemukan kata kunci, mencoba satu persatu. Nah, apalagi ini setelah dikriptografi disembunyikan ke gambar. Nah, pasti hacker itu nggak lebo istilahnya, nggak curiga. Nah, misalkan nanti curiga sekali ini gambar ini kok berbeda ya dengan gambar sebelum-sebelumnya, agak sedikit cerah atau sedikit gelap. Nah, coba saya cari perbedaannya di bagian-bagian di piksel-piksel tertentu, mungkin dia menemukan perbedaannya. Oh, perbedaannya ini ya, ketemu ini ternyata. Lah pesannya yang disampilkan kok acak-acakan seperti ini, ada underscore, tanda tanya, huruf A besar, A kecil, nggak bisa dibaca gitu maksudnya. Nah, berarti hacker tersebut harus mengolah lagi, mencari kata kunci dari kriptografinya. Belum tentu dia tadi dalam mencari steganografinya itu sudah benar 100%, belum tentu. Jadi lebih aman lagi Anda mengkolaborasikan antara steganografi dengan kriptografi. Oke teman-teman, untuk teknisnya nanti mungkin Anda bisa dapatkan di dalam mata kuliah lain ya, jika ada mengenai keamanan sistem komputer. Jadi dalam matematika diskrit di sini hanya mengajarkan teknik cara dari steganografi dengan bilangan biner. Nah, jadi bilangan biner ini sangat penting sekali di dalam dunia komputer ya, karena dia salah satu kode yang dapat dimengerti oleh komputer. Oke, sekian untuk pertemuan hari ini dan sampai jumpa di ujian akhir semester. Oke ya teman-teman, jangan lupa juga subscribe channel saya agar Anda dapat mendapatkan poin tambahan untuk untuk digabungkan ke dalam nilai. Dan jangan lupa untuk presensi di Syakat pada pertemuan yang ke-16.
Sekali lagi, jika ada yang ingin tanyakan, Anda bisa menuliskan di dalam komentar video ini ataupun di dalam komentar Siakat. Saya Dendi Kurniawan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.